Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membicarakan tentang kombinatorial. Di dalam kombinatorial itu ada yang namanya kaidah dasar menghitung. Nah, kaidah dasar menghitung ini dibagi menjadi dua ya, yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum dan kaidah perkalian atau rule of product. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu yaitu kaidah penjumlahan. Bila percobaan satu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban ya, dan percobaan kedua ini mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban, maka bila hanya salah satu dari kedua percobaan itu saja yang dilakukan, percobaan satu atau percobaan dua, maka terdapat M plus N hasil jawaban atau memiliki M plus N kemungkinan jawaban. Di sini ada contohnya. Seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Nah, untuk pagi ini ada 7 mata kuliah dan sore ada 5 mata kuliah yang ditawarkan. Maka mahasiswa tadi ini mempunyai 7 plus 5 pilihan untuk memilih satu mata kuliah tersebut. Seperti itu ya. Katakanlah ini sebagai M, yang ini sebagai N, berarti di sini ada M plus N pilihan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian ini bila percobaan satu itu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban. Dan percobaan kedua mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban. Maka, bila kedua percobaan satu dan percobaan dua itu dilakukan, maka terdapat M kali N hasil jawaban atau memiliki M kali N kemungkinan jawaban. Nah, sebagai contoh ya. Nah, di sini, jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke dalam 5 hari ya, dalam periode 5 hari, tanpa adanya pembatasan mengenai berapa kali dibolehkan ujian dalam setiap harinya. Berapakah kemungkinan jadwal yang dapat kita buat? Caranya, karena penyusunan jadwal 3 ujian dan tanpa adanya pembatasan dalam periode 5 hari tadi, maka jumlah kombinasi jadwal yang mungkin ini adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Karena di sini ada 3 kali ujian ya, selama 5 hari. Seperti itu. Kemudian, di dalam prinsip inklusi ini ada juga yang namanya, atau maaf ya salah bicara, maksudnya dalam kombinatorial ini ada yang namanya prinsip inklusi dan eksklusi. Ini adalah cara menghitung dengan menggunakan prinsip perhitungan himpunan. Sekarang di sini contoh berapa banyak jumlah bit yang dimulai dengan 11 atau diakhiri dengan 11. Seperti itu. Nah, cara penyelesaiannya kita definisikan satu-satu. Kita misalkan A ini adalah sebagai himpunan bit yang dimulai dengan 11 dan B ini adalah himpunan bit yang diakhiri dengan 11 dan A iris B ini adalah himpunan bit yang berawal dan berakhiran dengan 11.
Maka dalam penyelesaian prinsip inklusi dan eksklusi ini ya, ini menggunakan rumus A, banyaknya himpunan A digabungkan dengan B, ini akan sama dengan himpunan A ditambah dengan himpunan B dikurang dengan himpunan A diiriskan dengan himpunan B. Jadi yang kita tahu ya bahwa di dalam komputer itu banyaknya bit itu ada 8 kalau tidak salah ya. Ada 8 dan hanya ada 2 angka yaitu 0 dan 1. Seperti itu ya. Ini saya akan new share screen. Seperti ini ya. Nah ini demikian. Seperti yang kita tahu tadi ya, bahwa bit itu ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan hanya ada 2 angka pada komputer yaitu 0 dan 1 saja ya. Nah, di sini yang kita cari terlebih dahulu adalah himpunan bit yang dimulai dengan 11. Kemudian kita urutkan dulu sampai 8, kemudian kita tulis di sini awalannya 11, karena di sini ketentuannya adalah himpunan bitnya dimulai dengan 11. Berarti ada kemungkinan dari 11 ini, dari belakang ini ada 2 kemungkinan yaitu 0 dan 1. Nah, jadi nanti kita jabarkan sampai dia nanti bertemu hasilnya itu adalah 1111 seperti itu ya. Nah, kalau dipersingkat menjadi seperti ini, himpunan A ini sama dengan 11 karena di sini hanya ada 1 kemungkinan yaitu hanya ada 1 saja. Kemudian yang berikutnya di sini kenapa ditulis 2, 2, 2, 2, 2, dan 2? Karena di sini ada 2 kemungkinan, yaitu 1 dan 0. Sehingga banyaknya himpunan A adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 2 dipangkatkan dengan 6. Hasilnya adalah 64. Dan ini adalah penjabarannya. Nanti kita bisa jabarkan ini sampai 64 baris seperti itu. Kemudian himpunan B juga sama caranya. Karena di sini yang dibutuhkan adalah himpunan bit yang diakhiri dengan 11, berarti yang kita hitung demikian. Maka kita tulis di sini di akhirannya, di akhiran bit itu adalah 11 ya, sebanyak 2 kali ya. Nah, sehingga penjabarannya demikian. Kalau misalkan kita singkat menjadi demikian, di sini ada 11 karena kemungkinannya hanya 1, yaitu 1. Dan di sini ada 222 karena ada 2 kemungkinan yaitu 1 dan 0. Sehingga himpunan bit yang diakhiri dengan 11 atau himpunan B-nya adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, setelah kita mencari tahu himpunan A dan himpunan B, maka kita cari tahu irisan dari banyaknya himpunan A dan himpunan B, yaitu himpunan bit yang berawalan dan berakhiran dengan 1, 1. Nah, jika ini sama ini kita iriskan, maka akan menghasilkan demikian. Sehingga kalau penjabaran dari ini ya secara ringkas ya, maka di sini kita tulis dengan 1, 1, dan di ujung dengan 1, 1 juga. Dan yang tengah-tengah ini ada 2 kemungkinan, yaitu 2 dan 1 dan 0 ya, bukan 2 dan 0. Sehingga banyaknya himpunan A iris B ini adalah 2 pangkat 4, menghasilkan 16. Kemudian setelah kita cari semua elemennya, himpunan A-nya sudah ketahuan berapa jumlahnya, himpunan B-nya sudah ketahuan ya berapa jumlahnya, kemudian begitu juga dengan irisannya, kita masukkan ke rumus inklusi dan eksklusi. Di mana jika kita ingin mencari banyaknya himpunan A digabungkan dengan himpunan B, ini akan sama dengan banyaknya A ditambah dengan banyaknya himpunan B dikurang dengan himpunan A beririsan dengan himpunan B. Ini akan sama dengan himpunan A tadi 64 ya. Ditambah dengan himpunan B yaitu 64 dikurangkan dengan irisannya yaitu 16 sehingga menghasilkan 112. Ini ya, 112 cara. Ini banyak 112 himpunan ya. Banyaknya himpunan bit yang berawalan dengan 11 atau berakhiran dengan 11. Kemudian di dalam kombinatorial ya, ini ada yang namanya permutasi dan kombinasi. Kita cek terlebih dahulu di sini.
Nah, di sini permutasi ini adalah suatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutannya. Permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Contohnya seperti sandi gitu ya. Kan kalau sandi itu dia ada kemungkinan ada beberapa angka yang sama seperti itu. Nah, sedangkan kalau kombinasi ini adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Contoh misalkan kita punya himpunan yang 1, 2, 3. Nah, ini akan kita himpunan ini akan sama dengan 2,3,1 dan 3,1,2. Jadi dia tidak memperhatikan urutannya. Dan kombinasi ini biasanya digunakan pada saat kita pengambilan kelompok seperti itu ya, penentuan kelompok. Nah, di sini ada perbedaannya antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi dia menyusun kata contohnya pada penyusunan kata sandi gitu ya. Kalau kombinasi misalkan dalam kita memilih kelompok. Kemudian kalau permutasi dia memilih pemenang dengan juara bertingkat, misalkan juara 1, 2, dan 3. Kalau kombinasi biasanya dia memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Kemudian kalau permutasi dia menyusun susunan, contohnya organisasi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau misalkan kombinasi biasanya memilih delegasi gitu ya. Memilih dari 4 objek misalkan yang akan kita pilih adalah 2 dari 4 objek tersebut. Jadi tidak memperhatikan urutan 1,2 ya 2,1 ya sama saja seperti itu. Kemudian menentukan posisi duduk pada meja, ini kalau dia permutasi, jadi nanti dia terlibatnya pada permutasi siklis gitu ya. Kemudian kalau kombinasi ini mengambil 2 bola dari wadah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide yang tadi ya. Nah, di dalam permutasi ini ada beberapa rumus yang harus kita pahami ya. Yang pertama, permutasi dari n objek seluruhnya. Maka rumusnya permutasi n dari n ini adalah n faktorial. Kemudian kalau permutasi sebanyak r dari n objek, ini demikian. Kemudian kalau permutasi keliling atau permutasi siklis ya, jadi nanti dia sejumlah n objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dan dari sebuah lingkaran. Dengan rumus n-1 difaktorialkan, ya. Kemudian ada permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Nah, penjabaran dari beberapa rumus ini ya, dari keempat rumus ini, coba kita pahami satu-satu. Yang pertama tadi dari permutasi dari n objek seluruhnya. Misal kita punya himpunan yang anggotanya 1 sampai 4. Nah, kita ingin mencari berapa cara ini disusun ya, 4 objek ini disusun seluruhnya, ada berapa cara seperti itu. Nah, kemudian kalau cara manualnya ini kita jabarkan satu-satu ya. Ada 1, 2, 3, 4, kemudian ada 1, 2, 4, 3, kemudian ada 1, 3, 2, 4, dan seterusnya sampai kita jabarkan dia 4, 3, 2, 1, sampai semuanya itu terdaftar di tabel ini. Sehingga kalau dijumlahkan antara baris dan kolomnya menghasilkan 12 cara. Ini kalau cara manual. Kalau menggunakan cara rumus permutasi tadi, kita langsung masukkan saja permutasi n dari n faktorial ya. Nah, ini permutasi n dari n faktorial, yaitu berdasarkan rumus adalah n faktorial, n-nya adalah 4 objek ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 4 faktorial hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga menghasilkan 24. Kalau misalkan ini dihitung, ini juga hasilnya 24. Ini adalah cara manual dan ini cara menggunakan rumusnya. Kemudian, bagaimana jika kita ingin mencari permutasi, banyaknya cara ya, permutasi sebanyak R dari N objek. Misal kita punya anggota himpunan, itu 1 sampai 4, kita ingin mencari 2 dari 4 objek ini. Berapa banyak cara susunan, 2 susunan ya, dari 4 objek ini. Ya sudah, kita susunkan saja secara manual dulu.
Nah, secara manual demikian ya, ada 12, 13, 14, kemudian 21, 23, 24, sampai dengan 4 dan 3. 43 ya. Nah, kalau kita jumlahkan semua anggota yang sudah terdaftar di tabel ini, hasilnya ini adalah 12. Nah, jika kalau misalkan angkanya terlalu banyak misalkan, kita bisa juga menggunakan rumus ya, menggunakan rumus permutasi yang tadi, di mana permutasi 2 dari 4, hasilnya adalah 4 faktorial, karena N-nya adalah 4, dikurang dengan 4, dibagi 4, dikurang 2 faktorial, menghasilkan 4 faktorial per 2 faktorial. Sehingga 4 faktorial ini kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, dibagi dengan 2 kali, dibagi dengan 2 faktorial ya. Ini tetap 2 saja, karena 2 kali 1 kan 2 ya. Maka 24 per 2 adalah 12. Jadi sama antara cara dengan menggunakan rumus, cara menggunakan manual. Kemudian rumus yang selanjutnya permutasi keliling. Nah, misalkan nih kita ingin mendaftarkan secara berputar ya, permutasi keliling ini antara objek satu dengan yang lain. Misalkan di sini ada objek 1, 2, 3, 4. Kita jabarkan terlebih dahulu, dia membentuk lingkaran, misalkan ini seperti lingkaran ya. Jadi 1, 2, 3, 4, tempat duduknya 1, 2, 4, 3, dan 1, 3, 2, 4, seterusnya sampai dengan 1, 4, kemudian 3, 2. Sehingga permutasi keliling pada 4 objek ini sebanyak 6 cara. Nah, jika kita menggunakan rumus, masukkan saja rumusnya. P sama dengan N dikurang 1 faktorial, ini akan sama dengan 4 dikurang 1 faktorial, menghasilkan 3 faktorial ya. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama saja, ini 6. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya ini adalah permutasi dari N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Kita gunakan rumus yang ini ya, tadi. Misal di sini ada kata buku. Ini kalau misalkan kita jabarkan secara manual, sedemikian. Kalau kita menggunakan rumus, berarti kita definisikan satu-satu. B-nya ada berapa? Ada 1. Berarti ini sebagai N1. U-nya ada 2. Berarti ini sebagai N2, dan K-nya ada 1, berarti ini sebagai N3. Sehingga kita masukkan saja ke rumusnya. N faktorial sama dengan N1 kali N2 kali N3. Dia berakhiran di 3 karena di sini N-nya hanya sampai 3. Seperti itu ya. Sehingga N faktorial ini kita lihat banyaknya objek yang ditanyakan. Nah, buku. B, U, K, U. Berarti 4 ya. 4 faktorial per N1-nya tadi berapa? 1. Masukkan ke sini 1 faktorial. N2-nya 2. Masukkan ke sini 2 faktorial. Dan N3-nya 1, yaitu 1 faktorial. Kemudian boleh kita jabarkan ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 2 kali 1 kali 1. Sehingga menghasilkan 2. Berarti sama ya antara cara manual dan menggunakan rumusnya. Kemudian tadi, nah ini sudah ya. Kemudian ada contohnya, ada berapa cara misalkan nih, 3 buku dapat diurutkan. Nah, kalau 3 buku dapat diurutkan berarti kan dia N objek seluruhnya ya, berarti kita menggunakan rumus yang pertama ini tadi. Maka hasilnya 6 cara. Di sini bisa kita lihat, nih, misalkan ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan. Nah, kita cek, ini ada 3 buku. Yang susunan pertama 1 buku. Buku pertama disusunkan paling ke bawah. Kemudian buku yang kedua kita susunkan yang ini buku ketiga, ini buku kedua ya. Kita susunkan berbeda-beda sehingga hasilnya ini adalah 6. Jadi kalau menggunakan rumus berarti permutasi N dari N yaitu 3 faktorial. Ini akan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 6 cara. Seperti itu. Kemudian, nah ini bisa kalian ilustrasikan sendiri ya.
ada berapa cara, 2 dari 4 buku dapat disusun, seperti itu. Ini juga 3 dan 4 ilustrasinya sama seperti yang saya contohkan tadi. Nah, selanjutnya kombinasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, bahwa kombinasi itu adalah suatu susunan data tanpa memperhatikan urutannya, di mana rumusnya demikian. Kombinasi R dari N ini akan sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial, kita kalikan dengan N min 1. N dikurang R ya, difaktorialkan. Ini ada contohnya, kita bahas bareng-bareng ya. Ada beberapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa. Nah, jadi ada berapa banyak cara kita milih 2 orang dari 4 orang siswa. Kalau menggunakan rumus, berarti kita gunakan demikian, berarti kombinasi 2 dari 4. Ini akan sama dengan 4 faktorial, dibagi dengan 2 faktorial, dikalikan dengan 4 dikurang 2, kemudian kita faktorialkan. Jadi dikurang dulu, baru difaktorialkan. Kemudian kita jabarkan demikian, maka menghasilkan 6 cara seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya, kalau kita menggunakan cara manual ilustrasinya. Misal, ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa. Misal siswa tersebut ada Ani, Budi, Citra, dan Dedi. Berarti susunannya adalah kita pilih Ani dan Budi, bisa juga nanti Ani dan Citra, bisa juga nanti terpilih Ani dan Dedi, atau Budi dan Citra, Budi dan Dedi, atau Citra dan Dedi. Berarti banyaknya cara di sini ada 6 kalau menggunakan cara manual. Jadi sama ya, cara manual dengan cara langsung dengan rumusnya, konsep rumusnya. Kemudian, ini permutasi dan kombinasi bentuk umumnya seperti ini ya. Ini rumus yang ini sama dengan rumus yang ini tadi. Jika kita ingin mencari n objek seluruhnya, nah ini seluruhnya tidak dapat dibedakan gitu ya. Kita gunakan rumus yang ini untuk rumus yang ini. Jadi sama. Nah, ini ada contohnya. Jadi sama seperti contoh yang saya jabarkan tadi yang tentang buku. Berarti kita definisikan satu-satu dulu, M-nya ada berapa, I-nya ada berapa, kemudian S-nya ini ada berapa, kemudian P-nya ada berapa. Berarti di sini ada sebanyak N4 ya. M-nya sebagai N1, I-nya sebagai N2, S-nya ini sebagai N3 ya, kemudian P-nya sebagai N4, seperti itu. Ini kita bisa lakukan. Nah, ini cara yang pertama. Maka jumlah stringnya adalah permutasi 11 dari 1, ini ya, 1, 4, kemudian 4, 2. Nah, ini penjabarannya seperti ini. Kemudian cara yang kedua menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi dari 11,1, ya, 11,1, kemudian kombinasi dari, karena di sini sudah diambil 1 dan tadi ada 11, menjadi kombinasi 10,4 seperti itu. Kemudian di sini kombinasi dari 6,4, di sini 4-nya ya, kita ngambil 4-nya dari sini. Kenapa di sini 6? Karena kan tadi 10 nih N-nya, karena sudah diambil 4 oleh di sini tadi, maka hasilnya 6 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kombinasi 2 dari 2, karena di sini kan sudah tinggal 6 ya tadi, 6 maka diambil dengan 4, hasilnya 2, maka kombinasinya 2 dari 2 ini. Ini adalah cara yang kedua bila kita menggunakan kombinasi. Nah, jadi penjabarannya demikian ya. Jadi 11 dibagi dengan R-nya adalah 1, dikalikan dengan 11 kurang 1, yaitu 10, baru nanti kita kalikan dengan 1 faktorialnya. Begitu juga dengan berikutnya, sehingga menghasilkan angka yang sama, yaitu 34.650 buah, atau 34.650 cara. Demikian. Nah, di sini ada juga yang namanya kombinasi dengan pengulangan.
jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemen. Maksudnya, dari N objek, kita akan mengambil R buah objek. Jadi dari beberapa kantong, misalkan, kita akan mengambil bola dari beberapa kantong itu, gitu. Dengan pengulangan itu diperbolehkan. Nah, rumusnya demikian, kombinasi N plus R dikurang 1, R, atau bisa juga kalian menggunakan rumus kombinasi N plus R dikurang 1, N dikurang 1. Ini sama saja maknanya. Nah, di sini ada contoh. Pada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4, ini adalah 12, di mana X1-nya ini, XI ya, XI ini maksudnya X1, X2, X3, X4, seperti itu. Adalah bilangan bulat yang lebih dari 0. Jadi tidak ada angka X1, X2, X3, X4 itu yang negatif. Kira-kira berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, kita akan menjawab. Kita misalkan nih 12 ini sebagai bolanya. Dan XI ini misalkan X1, X2, X3, X4 ini sebagai kotaknya. Kotak dari bola tersebut. Berarti kan kotaknya ada 4 nih. Dan bolanya ada 12. Nah, sehingga banyak kemungkinan yang bisa terjadi, namun seluruhnya ada. Berarti kombinasinya adalah pakai rumus yang tadi, ini ya. N plus R. N-nya adalah, berapa ini? N-nya 4 ya. Kemudian R-nya 12 dikurangkan dengan 1, R-nya ini 12. Sehingga hasilnya 4 tambah 12 kurang 1, ini 15, 12. Jadi kombinasi 15, 12 sama dengan 455 buah. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita jabarkan menggunakan rumus kombinasi tadi. Kombinasi 15,12. Nah, ini. Kombinasi N-nya 15, R-nya 12. Jadi sini kombinasi dari 15 faktorial per 12 faktorial dikalikan dengan 15 dikurang 12 faktorial. Sehingga nanti akan menghasilkan angkanya yaitu 455 buah. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada beberapa latihan. Bisa kalian coba sendiri ya. Oke, untuk materi pertemuan 4, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen ya. Ini gimana ini? Saya berhenti record.